dikiaskan dengan sholat 5 waktu. Kok tahu kalau kias? Sayyidina Ali yang menjelaskan. Ketika Sayyidina Ali menjadi khalifah, mau menjadi imam sholat id, sampai di tempat sholat, orang-orang lapor pada beliau. Ya Amirul Mukminin, an-nasu shallau qabla al-id. Hai Amirul Mukminin, tadi orang-orang sholat qabliyah sebelum sampean datang. Ya apa hukumnya itu? Jangan-jangan bid'ah. Sayyidina Ali gak jawab. Beliau langsung as-sholatu jami'ah. Lalu takbir 7 kali, 5 kali, habis itu khutbah. Selesai khutbah, selesai sholat id, orang-orang sholat ba'diyah. Akhirnya orang-orang tadi lapor, ya Amirul Mukminin, an-nasu yusallun ba'dal id. Amirul Mukminin, itu orang-orang sholat ba'diyah, gimana hukumnya itu? Ternyata apa? Sayyidina Ali malah tanya sama mereka, as'altumuni anis sunnah. Apakah kamu bertanya kepadaku tentang sunnah Rasul? Kalau kamu tanya tentang sunnah Rasul, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yusalli qabla al-id wala ba'da. Rasulullah enggak pernah salat qabliyah ba'diyah, enggak pernah. Tapi kalau kamu nyuruh saya melarang mereka, saya enggak berani melarang. Mengapa? Dalam Al-Qur'an yang melarang salat itu Abu Jahal. Saya kalau melarang salat nanti takut saya masuk golongannya Abu Jahal. Di mana? Dalam Al-Qur'an, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah kamu seseorang yang melarang seorang hamba ketika sholat? Itu kan Abu Jahal. Artinya apa? Orang yang melakukan ibadah berdasarkan kias, gak boleh saudara dibid'ahkan. Gak boleh. Karena dari sahabat ya dulu seperti itu memang dari dulu. Nah, di negeri kita ini di kalangan NU setiap tahun ada sholat kontroversi di Jawa sama Kalimantan. Sholat apa? Yaitu sholat Rabu terakhir bulan Safar yang disebut dengan sholat Rebo Wekasan. Saya sering ditanya itu, Kiai, ada enggak dalilnya sholat Rebo Wekasan? Kalau di Al-Quran dan hadis gak ada. Hukumnya bagaimana, Kiai? Saya tanya biasanya sama yang tanya, kamu mau sholat apa enggak? Kenapa? Kalau kamu mau sholat kerjakan aja. Kalau enggak mau gak usah tanya. Kadang-kadang orang nggak biasa sholat lalu tanya hukumnya. Biar yang nakal punya dasar. Saya bilang, Kiai NU, Kiai kita beda pendapat. Kalau Syekh Abdul Hamid Kudus, beliau ini khatib dan imam di Masjidil Haram, menganjurkan sholat Rabu Wekasan. Kalau guru kita Kiai Hasyim Asy'ari melarang sholat Rabu Wekasan. Kadang saya ditanya sama orang, menurut Kiai yang benar yang mana? Jawaban saya, masa sekelas saya mau mengadili, menghakimi sekelas Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Hamid Kudus. Ya gak berani lah menghakimi mereka. Saya ini siapa? Wong beliau ini diakui ulama besar. Saya ini kan cuma pengikutnya. Ya pokoknya kalau mengerjakan ikut Kiai Hamid, kalau enggak ikut Kiai Hasyim. Ya beres lah. Ini namanya NU. Nah sekarang ini saudara, yang kontroversi juga kita dengan Muhammadiyah ada. Wahabi. Apa? Sholat Qobliyah Jumat. Saya tempo hari marah-marah di masjid di Jakarta Timur, di Tangerang, sama di Riau. Kenapa? Masjidnya NU gak sholat Qobliyah Jumat. Gak ada tongkat, azannya sekali. Saya bilang, kamu ini ikut siapa? Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu dasarnya sunnah Rasul, sunnah khulafaur rasyidin. Kalau azannya sekali, berarti cuma sunnah Rasul yang diamalkan. Sunnahnya khulafaur rasyidin ditinggal. Karena azan pertama itu dari Sayyidina Utsman. Dan Sayyidina Utsman ini khulafaur rasyidin. Kita diperintahkan ikut. Berarti azan 2 kali. Karena yang menyuruh ikut Sayyidina Utsman Rasulullah juga.
Lalu sholat qabliyah Jumat. Ada orang Wahabi bilang di YouTube, kata dia apa? Qabliyah Jumat gak ada. Mengapa? Sholat Jumat gak sama dengan sholat zuhur. Jangan disama-samakan. Lalu dia bilang ikut siapa? Katanya ikut ahli hadis. Saya bilang, yang ahli hadis bukan kamu. Siapa? Yang ahli hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari menganjurkan sholat qabliyah Jumat. Dalam Sahih Bukhari ada babus sholati qablal Jum'ah rak'atain wa ba'daha rak'atain. Bab ini menerangkan anjuran sholat qabliyah Jumat 2 rakaat, ba'diyah Jumat 2 rakaat. Dasarnya apa? Salah satu dasarnya ternyata Imam Bukhari pakai kias. Mengapa pakai kias? Hadis kedua, hadis riwayat Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla adh-dhuhri rak'atain wa ba'daha rak'atain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan salat qabliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Ababnya salat qabliyah Jumat. Tapi hadisnya tentang qabliyah zuhur. Berarti Jumat dikiaskan dengan sholat zuhur. Saya bilang sama mereka, seandainya ustadz kamu yang Wahabi datang ke sini, lalu bilang qabliyah Jumat gak ada. Lalu Imam Bukhari datang ke sini, ada qabliyah Jumat. Kamu percaya sama siapa? Kira-kira percaya sama Imam Bukhari. Mengapa Imam Bukhari? Karena beliau yang ahli hadis. Yang Wahabi itu bukan ahli hadis, saudara. Ahli apa? Ahli hadas mereka. Dan itu hadas akbar. Saya marahi mereka memang. Karena mereka suka membid'ahkan kita dari dulu. Setelah kita pelajari, mereka yang bodoh. Ulama kita ini benar memang. Ini lagi ya, ini sebenarnya bedah buku kan ya. Ya gak apa-apa lah, sampai subuh gak apa-apa ini bedah. Ya, ntar lagi selesai. Terakhir. Kasihan yang ibu-ibu ini. Kalau saya ini memang nggak punya istri di sini, jadi senang sampai malam itu. Karena nanti tidur sendirian di kamar. Makanya diajak lama-lama aja di sini. Yang terakhir, perbedaan kita dengan Wahabi. Kita ini kalau habis sholat berjamaah biasanya pakai zikir keras. Kalau Wahabi zikirnya pelan. Kalau mereka sholat di masjid kita, lalu imam kita zikir keras dan jamaahnya, mereka marah langsung pergi. Betul? Ada di sini. Kalau mereka diajak salaman, marah saudara. Diajak salaman aja marah. Ini saya kemarin di Bogor, orang-orang lapor, Kiai, kita ini mau kunut apa enggak? Wajib kunut. Padahal sunat saya wajibkan itu. Mengapa? Yang enggak kunut di sini aliran sesat. Kamu nggak boleh ikut aliran sesat. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Terus kata mereka, Kiai, orang Wahabi habis sholat kalau diajak salaman tangan kita dipukul katanya. Jahat mereka saudara. Diajak salaman menyakiti orang. Nah, ini yang benar yang mana? Yang ahlus sunnah yang benar. Mengapa? Di dalam kitab-kitab hadis sehabis sholat, Rasulullah itu baca zikir nyaring, keras. Bahkan di dalam hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min sholatihi yaqul bi shautil a'la, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan salam dari sholatnya, maka berzikir bi shautil a'la, dengan suara yang paling keras. Rasulullah tuh suaranya keras kalau zikir. Karenanya kalau imam keras, jangan dibid'ahkan. Kamu gak tahu Kanjeng Nabi keras. Buktinya keras lagi, dalil lain. Para sahabat itu tahu zikir apa yang dibaca Rasulullah habis sholat.
Kalau para sahabat tahu bacaan Rasulullah, kira-kira Rasulullah bacanya pelan apa keras? Kan keras itu. Begitu dalil ini disampaikan, apa kata Wahabi? Oh, kalau begitu gak apa-apa imamnya keras. Terus jamaahnya gak boleh. Kenapa? Bid'ah katanya. Bid'ah terus mereka. Yang benar bagaimana? Jamaahnya Rasulullah baca zikir keras juga. Imamnya keras, jamaahnya juga keras. Begitu disampaikan dalil ini, bingung mereka. Wahabi ini kalau ada zikir keras langsung pergi. Sebenarnya yang benar bagaimana? Gak pergi ikut zikir. Mengapa? Kata para ulama di dalam kitab-kitab fikih, makmum ini yang sunnah meninggalkan tempat sholat berjamaah. Itu kapan? Ada yang mengatakan bersama imam berdiri. Ada yang mengatakan imam berdiri duluan baru makmum. Jadi bukan makmumnya pergi duluan, imamnya ditinggal. Iya, kalau jamaahnya masih ramai gak apa-apa. Kalau makmumnya 5 orang, yang 4 orang Wahabi, lalu imamnya zikirnya keras, yang 4 pergi. Ini kan malu imamnya itu, mempermalukan imam. Mengapa begitu? Itu tata cara sahabat. Imam Bukhari di dalam sahihnya menulis babun tidharin nas qiyamal imam al-alim. Jamaah itu menunggu imamnya berdiri. Selesai sholat, imam yang alim. Mengapa begitu? Dasarnya hadis Ummu Salamah. Fa idza qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama rijal. Apabila Rasulullah berdiri, jamaah laki-laki baru berdiri. Jangan pergi duluan. Ini tata cara ibadah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu bersalaman. Kalau mereka bersalaman habis sholat bid'ah katanya. Padahal enggak kan. Wong seandainya habis sholat langsung pengumuman ke telinga kawan di sebelah. Habis sholat ke rumah saya ya. Ada apa? Ada amplop buat kamu. Kira-kira bid'ah apa enggak? Kira-kira sesat apa menyenangkan? Kan enggak bid'ah. Bersalaman habis sholat tuh gak bid'ah. Mengapa? Di dalam Sahih Bukhari, para sahabat itu bersalaman dengan Rasulullah habis sholat. Rasulullah mau. Jadi hadis Sahih Bukhari dari Abu Juhaifah, sehabis sholat waqaman nas, orang-orang berdiri, faja'alu ya'khuduna yadayhi, mereka mengambil kedua tangan Nabi. Apa namanya mengambil tangan Nabi? Kan bersalaman itu. Setelah mengambil kedua tangan Nabi, kemudian apa? Wa wada'uha ala wujuhihim. Mereka letakkan tangan beliau pada wajah mereka. Artinya dicium. Lalu kata Abu Juhaifah, fa akhadtu bi yadihi. Aku ambil tangan beliau. Wa ja'altuha ala wajhi. Aku letakkan ke wajahku. Ternyata apa? Fa idzan hiya abradu minas salji. Ternyata tangan Nabi lebih dingin daripada salju. Wa atyabu raihatan minal miski, dan lebih harum aromanya daripada parfum kasturi. Artinya apa? Salaman habis sholat gak bid'ah. Seandainya bid'ah, Rasulullah pasti gak mau. Jangan salaman, Rek. Ini habis sholat. Ternyata Rasulullah mau aja. Artinya apa? Orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ngarang saudara, membid'ahkan orang. Enggak ada dasarnya. Dari situ sejak tahun 2009 saya membuat catatan-catatan di Facebook menjawab syubhat-syubhat orang Wahabi selama bertahun-tahun. Ternyata bantahan-bantahan saya di Facebook itu banyak di print. Saya pernah pergi ke Batam, sampai di sana jumpa Rois Syuriah PWNU Kepulauan Riau. Dia pegang litab tebal sekali begini. Waktu mau debat sama orang Wahabi di Batam, Firanda. Dia pegang, dia tanya, Kiai, apa? Ini apa yang saya pegang? Orang Bugis itu Firanda. Orang Bugis itu? Orang Bugis mana itu? Ini yang ganggu orang Sumatera, orang Sulawesi. Saya baru tahu kalau orang Bugis. Saya kira orang Jawa, orang mana itu.
Udah taunya orang Bugis. Kiai tahu ini apa? Diperlihatkan pada saya. Setelah saya lihat, itu ternyata catatan saya di Facebook di print semua sama beliau. Saya tanya, untuk apa ini? Inti materi ceramah saya, Kiai, katanya. Tulisan Kiai di Facebook itu materi ceramah. Saya gak perlu buka kitabnya gak punya juga, katanya. Untung ada Pak Kiai. Nah, karena catatan-catatan saya di Facebook ini banyak, lama-lama akhirnya bagaimana? Oleh kawan-kawan saya, teman-temannya Ustadz Ilham, di Pondok Pesantren Sidogiri dihimpun menjadi buku. Lalu terbitlah buku yang berjudul Wahabi Gagal Paham, WGP ya. Wahabi Gagal Paham. Ini jilid pertama, saudara. Masih ada jilid kedua. Yang ini 600 halaman, jilid kedua 600 halaman. Saudara kalau baca buku ini, insya Allah ingin ketemu orang Wahabi. Mengapa? Ternyata gampang meluruskan Wahabi agar mereka sadar. Makanya baca buku ini. Nah, ini kesimpulan dari pertemuan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Mungkin ada yang bertanya. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi pencerahan dari Al-Mukarram bagaimana sebenarnya ke-NU-an itu, yang mana kami bisa simpulkan bahwa Nahdlatul Ulama adalah merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang merupakan wadah perjuangan para ulama beserta dengan pengikutnya, ya, yang di dalamnya mengandung konsep dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk lebih efisiennya waktu lagi, kami buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mungkin Ustaz dari Baghdad. Jadi kayaknya ini pertanyaan ini sesuai dengan usia. Mulai dari yang paling muda. Iya. Oleh yang paling senior di sini. Belum 70 tahun. Baru 67. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah saya sangat berbahagia karena sudah bertahun-tahun saya ikuti ceramahnya Pak Kiai melalui YouTube yang banyak menguras saya punya pulsa. Tapi alhamdulillah malam ini saya ketemu langsung. Oleh karena itu saya mohon sebentar pernyataan saya diluruskan kalau salah. Karena terus terang saja saya kader militannya yang dibantai. Iya, mohon maaf Pak Kiai karena barangkali saya yang paling tua di sini. Masih muda. Ya, baru 13 tahun. 67, anak tambah 7. 13. Saya pernah ikuti ceramahnya secara langsung di Balai Kartini sini. Itu pakar Wahabi, Andirjan, siapa? Piranda Andirjan. Tentang mereka, kalau kita ada di hadapan mereka, baik-baik saja. Karena saya ada di situ, diundang. Ya. Tetapi kalau saya ikuti di YouTube, menggigil saya punya darah ini. Iya. Bayangkan itu, wali songo itu wali setan. Siapa yang tidak menggigil? Iya. Imam Al-Ghazali itu jahil. Saya bilang mereka ini ahli neraka ini. Iya, sampai ini. Nah, apalagi Pak Kiai, setelah saya baca
ensiklopedia Wahabi ditulis oleh Syed Hasan As-Saqaf, tambah mujizat semuanya. Ya, karena ternyata Muhammad bin Abdul Wahab itu orang tuanya sendiri dan saudara kandungnya itu membenci beliau. Ya, di buku itu. Kemudian ini Wahabi, jadi saya berikan karena ini Wahabi betul-betul saya benci. Ya, 2 hari lalu, 3 hari lalu, anak buahnya Pak Kandeng Kementerian dikumpul di kantor saya, diberi penguatan soal zakat. Saya lihat orangnya ada 3 orang Wahabi. Saya kan sejak dulu Pak Kiai dididik bahwa Muhammadiyah itu Wahabi. Ya, kenapa berdiri ini tahun 31 Januari 1996? Karena ada Wahabi sebelumnya itu 14 tahun menguasai Indonesia, berdiri Indonesia. Ya. Kemudian setelah saya baca juga bukunya Profesor Ali Jum'ah, tambah menjadi keilmuan saya. Apalagi gurunya Kiai Nusantara ini menolak paham Wahabi, Sayyid Ahmad Sayyid bin Sayyid, begitu namanya. Ya, alhamdulillah tambah lagi ini. Ya, satu lagi mudah-mudahan jadi kuliah nanti. Memang merusak kalau menurut saya ini Wahabi, karena saya kan belajar dulu dasar pengambilan hukum itu kan 5. Menurut kita ini wajar. Ada namanya wajib, ada namanya haram, ada namanya sunnah, ada namanya makruh dan mubah. Itu kan begitu Pak Kiai. Datalah Wahabi menjadi 2. Kalau bukan sunnah, bid'ah. Coba kalau kita ditanya apa hukumnya salat, ya sunnah. Wah, bahayanya nih kacau balau seperti. Nah kalau apa hukumnya minum balu, menentukan sini kok. Berarti bid'ah. Ini kan bahaya ini kalau. Nah oleh karena itu besok Pak Kiai, besok di Masjid Agung, minta tolong yang begini-begini dilontarkan ini. Iya, seperti tadi. Kami kan terbatas di punya ilmu ini. Terus terang saja, saya pribadi memang pernah sekolah di PGIAIN sampai S1, tapi saya kerja di pemerintahan selama 35 tahun. Hampir hilang semua ilmu agama saya. Jadi itu yang menyebabkan. Katakanlah tadi masalah jabatan. Saya punya dalil cuma itu kasihan. Hablum minallah itu adalah salat, wa hablum minan nas wujudnya adalah jabat tangan. Apa ini sudah benar atau tidak kira-kira salah? Karena saya itu ya sama ini waktu ketemu anak buahnya Pak Jalani itu yang Wahabi 3 orang. Mereka kalau kita hadapi melontarkan kecaman-kecaman dengan paham mereka, tidak mau ngomong. Kita mau ditantang kita, tapi mereka begitu Pak Ustaz. Dan saya pelajari siasatnya Wahabi itu, 1, kalau dia masih di masjid, dia mau kuasai masjid. Yang kedua, dia mendekati, dia pahami bahwa ini manusia ini rajin syarat tapi kurang ilmu agamanya. Mereka ini yang dipengaruhi. Saya kira besok, kan ini saya harapkan sekali itu besok. Ini kan serbiran besok. Mudah-mudahan banyak orang Wahabi. Kan dibantai itu banyak orang Wahabi. Saya kira itu sebentar saya. Terima kasih. Maaf, terima kasih ya. Saya kira itu pertanyaannya bagus dan dalil yang disampaikan itu benar, walaupun itu dalil umum tentang salaman habis sholat. Masalah besok malam, kira-kira besok malam ini ingin lebih keras apa lebih lunak besok malam? Besok pagi. Hah? Pagi. Pagi. Ya besok pagi. Oh besok pagi ya? Oh yang besok pagi ya yang lebih keras. Yang mudah-mudahan ramai besok. Ya. Lebih keras.
Iyalah, nanti kalau ada masukan-masukan apa yang mau ditekankan dalam penyampaian besok, sampaikan sama panitia. Besok kita garap semuanya insya Allah. Saya suka kalau yang keras-keras. Ya, pertanyaan selanjutnya. Pada Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Setelah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, pertama harapan terbesar kami, semoga Pak Kiai jangan dulu jadi mursyid. Karena kalau jadi mursyid, saya khawatir tidak bisa sampai di Bantaeng lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari paparan tadi, saya kembali ke tema sentral kita di atas, menguatkan dasar-dasar keilmuan dan keaswajaan. Seperti yang dipaparkan tadi oleh Pak Kiai, guru saya ini, Ustaz. Kita di Bantaeng ini memang sudah dikepung, Pak. Dikepung oleh orang-orang Wahabi. Karena lembaganya sudah ada. Sudah ada lembaganya di Bantaeng. Dan itu sudah bahkan sudah sampai di pelosok. Jadi bukan saja di kota, ini sudah sampai di pelosok. Dan ini sudah mempengaruhi beberapa jemaah, bahkan sudah masuk di kantong-kantong NU. Nah, itu menjadi keresahan kita sebenarnya, sehingga kembali ke tema di atas, kira-kira apa strategi yang paling jitu untuk bisa dilakukan oleh NU dan jajarannya ke bawah dalam bentuk penguatan ke tingkat akar rumput, tingkat grassroots di bawah ini untuk nilai-nilai keaswajaan ini tetap bisa bertahap, bisa kokoh. Karena tidak menutup kemungkinan, karena sudah ada wadahnya di sini, itu cepat atau lambat itu akan berkembang. Ya, seperti yang digambarkan tadi oleh Pak Kiai, 100 tahun yang lalu sudah ada Wahabi, sekarang ini berapa ribu, berapa juta Wahabi yang berkembang. Ya, kita khawatir seperti itu juga kejadiannya di Bantaeng. Yang terakhir, kembali kami mengundang tahun depan kalau ada waktu bertandang lagi ke Bantaeng. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan dari beliau, strategi jitu di dalam menghambat pergerakan Wahabi. Mohon penjelasan. Strategi yang paling bagus itu keilmuan. Artinya apa? Kader-kader NU, ustadz-ustadz, imam-imam yang ada di daerah-daerah itu harus kita sampaikan tentang ilmu-ilmu aswaja, karena mereka yang bersentuhan langsung dengan grassroots, dengan masyarakat. Kalau mereka kita sampaikan, insya Allah di daerah-daerah kita aman. Nah, sekarang ini di daerah kita di Bantaeng, orang di luar kita kan punya lembaga. Ini kan menyerang kita. Kita harus punya program juga. Gimana caranya menyerang mereka, dikembalikan ke aswaja. Ini penting. Dan saya dan kawan-kawan banyak melakukan itu. Datang ke tempat-tempat orang di luar aswaja. Dan alhamdulillah diterima, mereka akhirnya sadar. Tobat. Ya gak tahu, tapi yang ustadz-ustadz yang Wahabi yang sudah tobat jadi ustadz aswaja banyak sekarang. Di mana-mana banyak itu mereka. Saya tahun kemarin 2000 Januari 2022 ada jadwal safari di Malang. Bersama kawan-kawan itu saya dijadwal di Masjid Muhammadiyah. Saya marahi, siapa dijadwal di situ? Saya ini NU. Loh, Kiai, mereka itu mau kok katanya.
Gimana mau ngomong apa di kandang mereka? Akhirnya saya pakai jubah yang bagus. Saya kalau diundang di tempat orang-orang berjubah pakai jubah. Saya dibelikan jubah sama ayah angkat di Jambi, harganya 1 juta lebih. Jarang orang punya jubah itu. Saya pakai, ini tempatnya Muhammadiyah. Begitu nyampe di sana, ternyata mereka salamannya biasa-biasa. Seperti kawan, sudah bagus gini masih kurang hangat salamannya. Akhirnya apa? Habis itu saya menjadi imam sholat isya. Acaranya habis isya. Setelah sholat, saya ajak zikir jahar. Saya kalau jadi imam, walaupun di masjid mereka, saya zikir jahar, saudara. Saya pura-pura gak tahu. Anggap saja masjid NU ini. Walaupun memang Muhammadiyah. Ternyata mereka ikut zikir dan angkat tangan, baca amin juga. Oh bisa juga amin. Habis itu saya ceramah. Isi ceramah saya itu isinya maulid. Cuma gak bilang maulid. Bilang mengagungkan Rasulullah SAW sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bicaranya aja, nggak ikut NU, ikut Al-Quran dan Sunnah. Isinya maulid. Selesai acara, ternyata bagaimana? Langsung berubah, saudara. Mereka salaman dengan saya, cium tangan semua. Habis itu mereka bilang, Kiai, kapan kesini lagi? Artinya apa? Pakai ilmu. Ini kelompok-kelompok yang masuk sama kita ini jangan menjadi sasaran untuk diwahabikan. Enggak. Kalau perlu mereka kita jadikan target di aswajakan. Entah gimana strateginya itu. Ya strateginya macam-macam. Kalau mereka bikin buletin juga. Kalau mereka bikin tulisan di medsos, dibalas dengan tulisan. Kalau mereka pakai YouTube juga. Langsung pakai dalil-dalil. Nanti mereka diam dan insya Allah lama-lama mereka kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya biasa memang. Saya ini belakangan ini jarang ngisi acara-acara gini. Memang saya masuk ke masjid-masjid yang nggak baca kunut, yang nggak baca zikir. Biasanya kalau ada saya kan saya diminta jadi imam. Langsung Allahumma hdina fi man hadait. Amin mereka saudara. Habis itu saya kasih tausiah. Langsung saya kasih awas. Habis ini jangan sampai gak kunut lagi. Ya entah kunut apa enggak gak tahu. Tapi saya marahi habis itu. Artinya apa? Pendekatan yang paling bagus pakai ilmu. Siapapun yang punya kesempatan untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat, menyampaikan itu perlu dikasih bekal-bekal dasar-dasar aswaja. Insya Allah nanti akan kembali. Jadi ini Wahabi yang masuk ke sini jangan dijadikan beban pada kita. Jadikan ini ladang. Kita memperkuat aswaja di sekitar situ. Kalau perlu mengembalikan mereka ke aswaja. Dan insya Allah bisa itu. Sudah banyak mereka yang kembali. Wallahu a'lam. Sedikit dulu. Terkait dengan jargon kita yang sudah sangat melekat di kalangan kita, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan seperti apa disampaikan tadi, ulasannya kitalah pemilik sejati Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Tetapi kami pernah bertandang ke markas salah satu kelompok Wahabi yang ada di sekitar sini. Di tempat mereka juga memasang dengan jelas, mereka juga mereka juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengaku juga sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang pertanyaannya kemudian, kira-kira apa yang membedakan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah kita? Karena mereka juga mengaku dan ini bisa menipu.
bisa menipu jamaah kita di luar, karena mereka juga bawa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ketika mereka hadir di tempat-tempat tertentu, ya jamaah mereka, jamaah di sana juga mengatakan, wah ini juga Ahlus Sunnah wal Jamaah yang datang. Saya sih kan seperti itu. Mohon penjelasan. Kalau tanya, mereka ini kan ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cara membedakan bagaimana? Uang 100.000, ada yang asli, ada yang palsu. Bisa nggak dibedakan itu? Uang 50 ribuan, yang banyak asli, kadang ada yang palsu. Bisa nggak dibedakan? Bisa dibedakan, jangan dibilang nggak bisa. Caranya bagaimana? Ya pakai dalil. Tadi yang saya sampaikan di muqaddimah itu dasar-dasar. Apa kesimpulan? Kalau disampaikan dalil, mereka gak masuk ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masalah tahun depan, saya ke Bantaeng insya Allah. Amin. Karena tiap provinsi-provinsi itu memang setahun sekali di Indonesia ini. Insya Allah lah, nanti saya koordinasi dengan Pak Ketua, dengan Ustadz Ilham. Kebetulan Ustadz Ilham ini satu alma mater dengan saya. Insya Allah. Ya, tadi Ustaz Hamzah dari tadi berarti. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kali yang saya menjakan insya Allah dimuliakan Allah SWT. Pemekaran Ketua Tarbiyah PCM untuk Bantaeng serta seluruh yang hadir, semuanya saya muliakan. Alhamdulillah pada malam ini sungguh luar biasa, sangat seru. Saya yakin orang-orang Indo pada malam ini semakin semangat. Ya, luar biasa. Jadi kalau saya setelah mendengarkan beberapa pemaparan tadi, andaikan ini sebuah pertarungan, maka yang seharusnya kita pelajari adalah peta kekuatan dan peta kelemahan. Itu ya, menjadi kenyataan bahwa mereka sebutannya memang minoritas dan kita sebutannya mayoritas. Tapi mereka itu jelas penampakannya di mana-mana, jelas ciri-cirinya. Sehingga ketika kelihatan di masjid, walaupun 1-2 orang, ketahuan, oh ini. Tanda-tandanya kan ada. Kalau kita orang NU itu, mungkin saking banyaknya Pak Kiai, sehingga tidak jelas. Yang mana sesungguhnya NU, mana masjid NU, mana orang NU. Nah itu. Jadi kita itu dari sisi ciri-cirinya, nanti mungkin dalam pelaksanaan ibadah, baru ketahuan. Ketika dia menjaharkan basmalah, oh NU. Ketika dia kunut, oh NU. Kalau tidak, oh bukan NU. Tapi nanti pelaksanaan, tapi dalam keseharian susah dibedakan. Kemudian selanjutnya, yang selalu kita perhatikan itu adalah bahwa mereka itu mengincar masjid-masjid. Ketika dia masuk masjid, awalnya hanya mungkin bersih-bersih, akhirnya menjadi muazzin, akhirnya karena imamnya terlambat, orang NU terlambat masuk, akhirnya dia jadi imam. Lambat laun dia adakan pengajian, bertambahlah kadernya di situ, kuasailah masjid pada akhirnya. Nah, saya kira di sini titik kelemahan kita sebenarnya. Banyak masjid-masjid kita di Bantaeng ini di sekelilingnya orang-orang NU, tetapi itu kadang kita malas masuk di masjid. Sementara mereka datang, itu tadi mungkin awalnya hanya 1-2 orang, tapi pada akhirnya mereka adakan kajian-kajian, dan ini aktif sekali. Di mana saja masjid diizinkan masuk, pasti adakan pengajian di situ. Itu kan mereka memperkuat dirinya. Sementara kita ini hanya nonton, hanya melihat dari jauh dengan menggerutu. Kurang aja, tanpa mampu menghadapi mereka. Ini kelemahan kita sebenarnya. Kemudian yang paling menjadi kekuatan mereka itu Pak Kiai,
ketika menghadapi orang-orang awam, mereka itu hanya mengatakan, coba perhatikan di Makkah Madinah, coba perhatikan sana. Di sana kan orang tidak jaharkan basmalah kalau sholat, itu senjatanya kan. Di sana kan tidak kunut kalau subuh. Di sana kan hanya 1 kali azan, misalnya di hari Jumat. Nah, sehingga orang-orang awam yang tidak punya dalil, oh iya ya, berarti lebih benar mereka daripada apa yang kita lakukan selama ini. Ini barangkali ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa menghadapi mereka seharusnya kita juga harus berbuat. Ketika mereka rajin ke masjid, kita seharusnya lebih rajin ke masjid, supaya kita ada benteng di situ, ada kekuatan di situ. Itu. Jangan kita lihat-lihat di masjid kita. Pasti diambil alih kalau kita lihat-lihat. Kalau kita malas masuk masjid. Ya. Kita punya kader banyak. Di Bantai ini ada Asadiyah, ada DDI, ada Ma'arif. Tapi kenapa mereka yang ambil alih masjid-masjid kita? Kemudian yang terakhir yang saya ingin tanyakan, bahwa jadi mohon maaf ini kalau agak lunak sedikit ya. Kebetulan saya pakai salah seorang pengurus FKUBI. Jadi selalu mencari titik pertemuan. Kira-kira dari sisi mananya kita bisa bertemu dengan mereka? Iya, karena kita kan, saya mengakui bahwa mereka Muslim juga, penganut Quran dan hadis, mengakui ada Allah Tuhannya. Kita juga seperti itu kan. Tetapi yang selama ini saya perhatikan, yang dibesar-besarkan itu adalah perbedaan. Dan saya yakin bahwa di antara kita dengan mereka pasti ada titik persamaan. Kira-kira dari sisi mana nih kita bisa bertemu dengan mereka, Pak Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jadi kesimpulan dari pertanyaan beliau bahwa yang pertama, ya terus terang saja kebanyakan dari masyarakat kita, sebahagian dari masyarakat kita ini kalau dari tanah suci itu biasanya yang beranggapan bahwa kok di Saudi itu di sana tidak kunut, baca Bismillah juga tidak dijaharkan. Nah itu yang kedua. Yang kedua, ini sebenarnya mazhab yang mereka anut itu, Pak Kiai, itu mazhab siapa? Mohon penjelasannya. Ya, jadi begini, ke depan PCNU ini perlu membuat tim untuk membangun strategi menghadapi mereka, termasuk menjaga aset milik NU seperti masjid. Saya ini punya kelompok, ini ceritanya di Bekasi, namanya Forum Silaturahim Warga Nahdliyin Bekasi. Ketuanya orang Jawa Timur, pimpinan tertingginya 3 orang, Habib Lutfi bin Yahya, Said Agil Sirot, dan saya, mustasyarnya. Kelompok ini kerjanya merebut Masjid Wahabi. Masjid-masjid yang dikuasai direbut. Biasanya setelah dapat lapor saya. Dan belakangan memang nggak ada lagi yang mau direbut karena sudah di-NU-kan semua. Kok di sini malah direbut? Yang di luar itu merebut punya Wahabi, saudara. Jangan kita yang direbut, masjid mereka. Ini contoh lagi ya di Badas, Pare, Kediri. Orang Wahabi bangun masjid megah besar. Akhirnya apa? Oleh kawan-kawan NU, anak-anak Ibnu dan Ansor, kalau Wahabi bikin kajian, kita ramai-ramai datang. Orang NU memang yang ramai. Akhirnya apa? Karena kita ramai-ramai datang terus, akhirnya mereka angkat tangan, masjidnya diserahkan pada kita. Sekarang menjadi milik NU. Ya kalau kita biarkan ya. Dan ini saya juga sering di daerah saya di Jawa Timur. Beberapa tahun lalu, kira-kira 2018 mungkin. Ada masjid, sekitarnya warga NU, orang laporan pada saya, Kiai, ini Wahabi, Ustadz Wahabi punya rutinan di sini tiap bulan. Pesertanya siapa? Jamaahnya dari luar.
ada flyernya. Saya telepon Rois Syuriyahnya MWC di situ. Kebetulan masih saudara dengan saya. Ya, gimana masjidnya kamu ini kok jadi base campnya Wahabi? Mana ini? Terus gimana? Kumpulkan pengurus NU. Mau saya provokasi biar marah. Akhirnya acara mereka malam Sabtu, habis sholat Jumat pertemuan dengan saya. Setelah saya panas-panasi, provokasi, marah, kok gitu ya, gitu. Nah, kalau sudah gitu, nanti malam bareng-bareng ke masjid, kajian Ustadz itu. Terus gimana Kiai? Enggak, saya gak ikut. Saya mau ngutus 2 murid saya ke sana untuk mendebat Ustadznya itu. Ramai datang ke sana. Begitu Ustadznya itu ceramah, murid saya langsung intro. Ustadz, boleh enggak intro? Tanya tapi langsung menyalahkan. Ustadz tadi bilang begini kan, dalilnya begini di Al-Quran. Akhirnya langsung pucat saudara. Murid saya itu saya suruh menghafalkan buku Wahabi Gagal Paham. Suruh hafalkan itu, nanti kamu saya adu dengan orang. Dan alhamdulillah sejak itu mereka agak ada lagi rutinan di situ. Pindah ke daerah lain. Yang daerah sana lapor ke saya. Gimana Kiai ini pindah ke tempat saya katanya. Entah sekarang sudah diatasi Pak belum. Ya harus seperti itu. Dan kita ini sistemnya keilmuan. Insya Allah nanti kalau tahun depan, mungkin setelah hari raya ke belakang, kita bikin acara yang fokus yang lebih bagus ya, kaderisasi. Nanti ustadz-ustadz atau yang masih muda-muda, Ibnu IPPNU atau Ansor, ya, terutama yang terpelajar, nanti kita kasih pelatihan. Mungkin nanti mereka yang terjun ke masyarakat. Atau kalau ada kajian-kajian Wahabi. Saya dulu di Jember, kalau Wahabi bikin kajian dan pengumumannya di mana-mana, saya ngirim utusan. Saya biayai memang. Kamu berangkat ke sana. Sudah berangkat. Akhirnya mereka sekarang bikin kajian, gak berani bikin pengumuman, takut didatangi. Kajiannya sembunyi-sembunyi. Dulu anak-anak Ibnu curhat pada saya. Apa? Kiai, kita ini selalu diundang HTI, IPPNU juga. Gimana? Jengkel. Oh jangan jengkel, itu kesempatan. Gimana Kiai? Kamu datang. Sudah, kamu datang aja. Itu sekitar tahun 2009 atau 2010 datang. Terus sampai di sana kamu bawa flash disk, minta data-data mereka di laptop mereka, materinya diminta semua. Terus nanti judul seminarnya kasih tahu saya. Kamu saya kirim SMS, waktu itu mas SMS kan belum ada WA. Saya kasih SMS, kamu beberapa pertanyaan untuk ustadznya itu. Saya kadang-kadang ceramah di luar Jawa, masih sempat kirim SMS sama anak-anak Ibnu. Ini tanyakan. Akhirnya apa? Narasumbernya gak ada yang bisa jawab. Akhirnya gak pernah undang lagi. Kita ini jangan takut, hadapi mereka. Oh mereka juga manusia. Malah kalau mereka kita tantang, mereka yang takut. Ahlus sunnah ini At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang mendapat pertolongan dari Allah. Jangan khawatir, pasti menang. Amin. Insya Allah baca Wahabi Gagal Paham akan datang ke tempat mereka. Gak usah khawatir. Jadi itu ya, ini diantaranya. Jadi memang perlu ya bangun strategi ke depan. Ya masalah persamaan kita dengan Wahabi ya banyaklah persamaan. Cuma perbedaannya akan masalah parah kan. Orang suami istri yang berpisah itu persamaannya akan banyak sekali. Kadang perbedaannya cuma satu, karena gak tahan akhirnya bertengkar. Itu aja. Kemudian juga syubhat-syubhat Wahabi. Apa kata mereka? Di Mekah Madinah kok gak baca basmalah? Kita ini ikut Al-Quran dan hadis. Di Al-Quran yang dicetak Saudi basmalahnya ada, makanya kita baca. Punya Quran yang dari Mekah. Surat Fatihahnya ada basmalahnya. Itu dalil paling kuat itu.
Imam Syafi'i ini paling kuat dasarnya saudara. Ini baca basmalah, kita baca Quran. Mereka gak baca. Lalu mereka gak baca kunut. Ini yang sekarang. Kalau yang dulu baca kunut. Kunut itu mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i ini mazhabnya lahir di Mekah. Imam Malik lahir di Madinah. Memang tempatnya kunut. Yang gak kunut ini mazhab Hanafi dan Hambali lahir di Irak. Cuma karena Hambali menguasai Mekah Madinah, akhirnya sekarang dihambalikan. Asalnya kunut. Dan hadis kunut ini lebih kuat daripada yang tidak kunut. Ada yang namanya Hambali. Hah? Hanafi ada juga. Oh, berarti gak kunut itu. Saya kira apa saudara? Saya ini pernah ya Pak, tahun kemarin di Banda Aceh, di masjidnya TNI Angkatan Darat. Saya bilang, Wahabi itu akidahnya seperti Yahudi. Makanya disingkat menjadi Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Langsung tertawa. Nah kenapa? Pak Kiai, ketua masjidnya Pak Wahyudi. Wallahu a'lam. Sudah, masih. Terakhir. Ya, pertanyaan terakhir. Ya, mungkin ada perwakilan dari ibu-ibu. Ya. Tarik. Ya. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini saran Pak Yai, berawal dari keprihatinan kami sebagai ibu muslimat kepada anak-anak kami, masa depan generasi aswaya ke depan. Kenapa? Karena banyak anak-anak kita yang murtad, maksudnya keluar dari NU. Hal inilah yang menjadi keprihatinan kami, sehingga kami menyarankan sebaiknya mungkin ada pertemuan rutin yang seperti ini. Artinya kalau misalnya Pak Yai tidak bisa, mungkin ada muridnya yang bisa kita ajak dialog, apakah dalam bentuk Zoom atau apa, untuk menghadirkan anak-anak kita yang masih awam tentang aswajah. Jadi ini harus ada rencana tindak lanjut ke depan, sebagaimana yang tadi disampaikan Pak Yai, bahwa butuh keilmuan. Bagaimana anak-anak kita mau melawan Wahabi kalau mereka tidak paham aswajah, tidak ada ilmunya. Makanya perlu dibekali dengan ilmu aswajah, keilmuan. Begitu saran kami, mudah bisa melalui program kerja NU kemudian ke bawah kepada otornya, supaya bisa ada dialog ataukah penguatan dasar-dasar keilmuan dan keaswajahan untuk anak kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, itu saran dan masukan yang bagus. Nanti saya insya Allah juga membantu masalah ini sama Ustadz Ilham bersama Ketua PCNU. Insya Allah. Mudah-mudahan bagaimana sistemnya agar terutama yang muda-muda ini menjadi kader yang bagus dan mumpuni keaswajahannya. Itu yang ingin saya coba saya bicarakan nanti. Insya Allah. Dan itu masukan yang bagus itu. Mungkin yang menjawab ini Ketua PCNU bukan saya. Ini awal dari Pak Kiai. Jadi tadi memang kita punya dinamika tersendiri di Kabupaten Bantaeng, dan cukup itu menjadi bahan evaluasi untuk ke depan.
Karena secara struktur sampai hari ini kita belum menyempurnakan dalam bentuk sebuah susunan kepengurusan, karena baru saja kami konferensi dan kita akan memaksimalkan memang lembaga kita yang selama ini diharapkan untuk bergerak. Karena kalau Pak Kiai sangat paham lah, dia strukturnya itu cuman mustasyar, syuriah, awal, tanfiziah, selesai. Makanya kami juga ke depan akan lebih selektif menyusun struktur kepengurusan, karena sesungguhnya NU itu perangkat penggeraknya ada di badan otonom dan lembaga-lembaga. Nah, semoga lembaga-lembaga yang dibentuk nanti betul-betul bisa bekerja maksimal, khususnya lembaga dakwah. Periode kemarin memang lembaga dakwah ini selalu mau dibentuk, mau sampai ke pengurusan kami berakhir belum terbentuk. Yang kedua, nilai-nilai aswanya memang harus selalu direfresh. Karena apa? Karena semakin kencangnya paham-paham yang justru bertentangan, ya notabene terkadang yang membawa masuk juga orang itu. Ini juga perlu ditentukan. Banyak dari kita justru lebih senang memviralkan di internal kita orang-orang yang bukan ahli, yang tidak jelas dari mana sanad keilmuannya, itu yang terus selalu ramai dimasukkan dalam grup. Ini juga akan lebih ditertibkan, mohon doanya Pak Kiai. Tentu akan ada evaluasi untuk kita kembali kepada paham Ahlus Sunnah yang sebenarnya sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh Pak Kiai. Dan kami akan melakukan itu dalam rangka menyelamatkan akidah dan juga gerakan kita ini biar lebih terarah dan lebih tertib. Terima kasih Pak Kiai. Insyaallah kita akan lebih banyak berkomunikasi dalam rangka kegiatan-kegiatan seperti ini sebagaimana harapan para saudara-saudara kita di Kabupaten Bantai. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya bagian dari kaderisasi sebenarnya. Saya galakkannya Sina. Ya, insya Allah dan mungkin insya Allah karena sudah cukup. Insya Allah masih ada waktu besok insya Allah. Ya, setelah Isya di DDI itu memang khusus membahas ya Wahabi gagal paham, insya Allah. Kesimpulan daripada dialog kita pada malam hari ini sekaligus ya insya Allah akan ditutup dengan doa bahwa organisasi Nahdlatul Ulama sekali lagi adalah organisasi yang konsep ajarannya menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ya golongan mayoritas Muslim yang senantiasa istiqamah ya menjalankan ajaran-ajarannya baik dari bidang fikih yang mana sumber pengambilan hukumnya dari 4 sumber hukum, yaitu Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga adalah ijma konsensus para ulama, dan yang keempat adalah qiyas, yaitu analogi. Kemudian dalam bidang teologi atau tauhid itu berpedoman berpegang teguh pada ajaran yang telah dirumuskan oleh 2 imam besar yang dianggap sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang teologi, yaitu Imam Abu Musa Al-Asy'ari dan Imam Abdul Mansur Al-Maturidi. Sedangkan dalam ajaran tasawufnya itu berpegang teguh kepada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Mungkin inilah kesimpulan dari diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan oleh Pak Kiai memberikan pencerahan dan menambah wawasan bagi kita semua, sehingga ke-NU-an dan keaswajan kita
insya Allah akan semakin kuat dan akan mengantarkan kita menghadap kepada ilahi Rabbi. Amin ya rabbal alamin. Untuk berkahnya pertemuan kita kali ini, mari kita bersama-sama mengambilkan doa yang insya Allah yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Al-Anfal yatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma qasim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basharina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamizana min ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-bid'ah wa dhalalah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa masyayikhina wa mu'allimina wa ashabina wa ahbabina wa dhil huquq alaina wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian dialog kita pada malam hari ini atas kehadiran para orang tua kami, para sahabat. Kami ucapkan banyak terima kasih dan segala kekurangan pada dialog ini kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan terkhusus kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Terima kasih atas kehadiran di sini untuk membekali kami dengan materi keaswajan dan keanwar, dan juga kami banyak berterima kasih kepada Bapak Ketua PSN Kabupaten Bantaeng menyempatkan hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Baiklah, marilah kita bersama-sama menutup dialog kita pada malam hari ini dengan bersama-sama para hadirin hadirat mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.